Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Kerja keras tanpa bakat itu memalukan, tetapi bakat tanpa kerja keras adalah suatu tragedi. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kasih dan berkat Tuhan tetap menyertai memimpin hidup kami, dan biarlah juga penyertaan Tuhan tetap menyertai kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Saudara, dalam nama Tuhan, Daud mencoba mempertanyakan berapa lama ia harus tetap mengalami penderitaan, pergumulan, dan juga kesesakan. Namun yang menarik ialah ia tetap percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang yang sulit kita lakukan dalam hidup ini ialah bertahan dan percaya di tengah-tengah kesulitan. Karena itu sikap yang harus kita bangun dalam diri kita ialah belajar percaya dengan sungguh sekalipun keadaan tidak baik. Pemahaman tentang berkat dan penyertaan Tuhan ialah kalau kita tidak sakit, tidak berduka cita, tidak punya hutang, tidak ada kerugian, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah kriteria orang yang sudah mati. Justru orang yang hidup memerlukan itu semua. Maksudnya bukti kita masih hidup ialah kita pasti menghadapi berbagai permasalahan. Harta yang terindah adalah Yesus Kristus selama masih hidup. Kita pasti bersentuhan dengan masalah, dengan orang-orang di sekitar kita, karena berbeda selera dan keinginan. Jadi buanglah jauh-jauh pertanyaan, berapa lama lagi engkau tidak memberkati aku? Tapi sebaliknya, berapa lama lagi aku belajar untuk selalu bersyukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan? Jangan pernah meragukan kasih setianya. Tetaplah lihat kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Saudara, dalam nama Tuhan, benarkah Tuhan suka mengulur waktu? Jelas tidak. Selalu ada maksud dan tujuan ketika menganggap waktunya Tuhan kurang sinkron dengan waktu yang kita harapkan. Bukankah dengan demikian kita akan mudah menyalahkan orang lain oleh karena kekhawatiran? Padahal kita sendiri yang menaruh kekhawatiran itu dalam hidup kita. Mengapa kita tidak dapat makan enak dan tidur nyenyak? Karena kita menaruh masalah itu dalam pikiran. Membuat kita selalu dikejar-kejar oleh bayangan masalah itu sendiri. Oleh sebab itu, cepat buang perasaan khawatir. Dan gantikan dengan iman dan percayakanlah kepadanya. Karena itu, sambil menunggu waktunya Tuhan, marilah kita memanfaatkan sebagai kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Selagi masih kuat, pakailah hidup kita jadi berkat bagi sesama. Mungkin menghadapi kondisi hidup saat ini membuat kita mudah mengeluh karena tidak kunjung selesai semua persoalan yang dihadapi. Dengan beratnya masalah, hidup memang cukup berat dan dapat membuat kita jadi kecewa. Tapi masalah hidup bukan untuk memudarkan iman, melainkan membuat iman semakin kuat dalam Tuhan. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tidak sesuai dengan waktu kita dan sulit dimengerti. Maka serahkanlah kekhawatiran kita kepadanya, maka Ia akan memberikan ketenangan, damai, sejahtera bagi setiap anak-anak yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Amin. Nyanyian rohani kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berjua-jua, salam sehat, dan tetap semangat.